bukti. Nah, makanya waktu itu banyak sekali Rasulullah mengeluarkan bukti-bukti, mujizat-mujizat banyak sebenarnya Rasulullah keluarkan. Ya, coba kagak kita ngarin aja. Kita pernah singgung kemarin, Rasulullah itu nggak bisa dilihat oleh istrinya Abu Lahab, kan gitu kan? Padahal ada di sampingnya Abu Bakar. Kemudian kita pernah bahas juga dulu waktu ketika perang Badar, ada sahabat kakinya putus, diambil sambung doang. Sayyidina Ali ketika terjadi perang Tabuk tuh. Nah, Rasulullah panggil Ali nggak ada, kenapa? Lagi sakit mata. Rasulullah panggil Sayyidina Ali, cuma diludahin doang langsung sembuh seketika. Jadi banyak bukti-bukti yang sudah Allah berikan kepada mereka buat Rasulullah sebagai contoh. Nah, mereka itu ada tiga golongan orang ketika Rasulullah datang sebagai membawa bukti. Orang Yahudi, orang-orang Israel terutama. Ada mereka yang yakin dan percaya bahwa memang Muhammad adalah Rasulullah untuk seluruh alam, Rasul akhir zaman, Nabi terakhir yang pertama. Mereka menerima dan mengimani. Ada mereka itu mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu Rasul hanya untuk kaum Arab, bangsa Arab. Di luar bangsa Arab itu mereka nggak terima. Ada yang menerima Rasulullah dan berpendapat bahwa Rasulullah bukan Nabi, bukan Rasul, jadi menolak. Nah, ada tiga golongan waktu itu manusia ketika Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Ada yang menerima mutlak, akhirnya dia masuk Islam. Kan banyak tuh orang-orang Nasrani, Yahudi, orang Muslim akhirnya masuk Islam. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa Rasulullah itu cuma Nabi buat kaum Arab. Makanya karena saya bukan orang Arab, maka saya nggak mengakui. Paham ya? Yang ketiga ada yang berpendapat bahwa Rasul itu bukan Rasul, nggak percaya, nolak. Hatta tabi'ul bayyinah, sampai didatangkannya apa? Bukti atau bukti nyata. Kemudian bukti nyata ini ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud dengan bukti yang nyata? Kita itu ketika mengatakan bahwa sesuatu ini ada itu perlu bukti. Contoh, ini AC nyala. Buktinya mana? Dingin. Nah, dingin itu adalah bukti nyata dari AC yang menyala. Nah, Rasulullah itu bukti kuasa Allah. Luar biasanya bagaimana Allah bisa menjadikan seseorang yang dia nggak kira itu jadi mulia. Kita perhati, Rasulullah lahir punya ayah kan? Yatim. Rasulullah lahir yatim. Kaya apa miskin? Miskin. Sekolah kagak? Kagak. Bisa baca nggak? Bisa nulis nggak? Kalau zaman sekarang ada kayak gitu, Bapak mau ngelirik nggak? Ya elah, bocah yang miskin, yatim, kagak sekolah, apa jadi nabi? Kan gitu kira-kira Pak. Bener nggak? Kalau nggak dibilang tukang sihir kan gitu kan? Wah, dukun itu mau bukannya ustaz. Itulah yang terjadi pada Rasulullah saat itu. Bagaimana Rasulullah itu yang pertama nentang itu bukan orang lain. Siapa orang pertama kali nentang Rasulullah sebagai nabi? Pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Kan orang jadi ngomong, dah omnya aja nentang, omnya aja nolak, gimana gue orang lain kan? Itulah tantangan yang Rasulullah hadapi saat itu. Nah, artinya di sini yang disebut dengan bayyinah, bukti yang nyata, itu nyatanya sudah jelas Allah bisa merubah apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita bisa nggak Pak tahu kita Allah kalau pengen Bapak tahu kaya bisa nggak? Bisa. Gampang kata Allah. Jangan jadi kaya, jadi miskin jadi gampang banget. Tinggal kun. Kan Allah cuma bilang kun doang, kun. Bayar. Oh mobil kalau laku di iklan sini. Kan Allah belum bilang kun. Allah bilang kun, nah laku tuh mobil. Kan yang siksa apa? Kalimat dakwah sono sini kan dapat mobil. Kan dia mulai lagi.
Allah belum bilang kun. Nah, itu sebut dengan izin Allah itu yang maha. Nah, yang dimaksud dengan al-bayyinah itu ini dijelaskan dalam ayat berikutnya. Apa yang dimaksud dengan al-bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Jadi dimaksud dengan al-bayyinah itu apa? Adalah seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Jadi pada surat ini Allah menjelaskan bahwa ada orang dari golongan Yahudi, Nasrani dan orang-orang non-Muslim nyembah apapun itu nggak bakal geser, nggak bakal pindah agama, nggak bakal pindah keyakinan sebelum didasarkan bukti-bukti menurut mereka. Nah, kadang-kadang mereka debat dulu, kajian dulu, kan gitu kan? Mana buktinya? Nah, sampai akhirnya Allah utus tuh kasih yang namanya bukti yang nyata, ya Rasulullah. Buktinya Rasulullah. Nah, Allah itu memberikan wahyu, memberikan pelajaran, memberikan pengajaran kepada manusia itu melalui Rasulullah. Ya, suhufan mutahharah. Rasul yang sering membacakan ayat-ayat suci, membacakan dalil-dalil, memberikan petua-petua. Itu sebenarnya disebut dengan suhufan mutahharah. Yakni nabi dan kitab yang dibaca itu Al-Quran yang mulia yang telah tercatat di kalam Malaul A'la, di dalam lembaga-lembaga yang disucikan, sehingga dikatakan fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin bararah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi dibakti. Jadi intinya bahwa dari dua ayat ini Allah menegaskan bahwa ada orang-orang yang beriman kepada Allah serta mendapatkan bukti, ada orang yang tidak beriman serta diberikan bukti. Karena ada istilah, ada orang tuh Pak, kita kasih nasihat enggak kayak gitu-gitu aja udah afdal. Kita kasih nasihat kayak begitu, enggak dikasih nasihat apa lagi? Sawa'un 'alaihim ma'amdatahu am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja. Sawa'un alaihim, sama aja. Anda kalau lu mau kasih peringatan, lu mau ajarin, lu mau bilangin, kagak sama aja. Sawa'un alaihim anda tahu amlam kuntilum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa bisa begitu? Karena khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah kunci hati. Allah sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Udah, dia punya mata, dia punya kuping, udah kagak ada fungsinya untuk menerima kebenaran. Makanya ada orang Pak, bapak mau nasihat bagaimana, baca begitu, dablek dia udah. Kenapa bisa begitu? Kenapa dia terkena penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Itu karena penyakit di hati. Orang kalau sudah penyakit di hati, dia susah. Udah susah. Mau dinasihati udah begitu, kayak begitu. Ya, kita ketika ngasih nasihat itu ya sudah, nasihatin aja. Masalah dia mau benar mau kagak itu bisa dia. Kita minta pada Allah semoga dibenahi itu orang ya. Baik, dari sini ada mau tanya dulu lah. Belum ya, Pak. Karena memang ini masih awal-awal ya, masih awal-awal. Lam yakun tidak Rasul minallah yatusu fa mutahharah fiha kutubun qayyimah. Betul, artinya di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus ya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa di dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu terdapat kitab-kitab dari Allah yang berharga, adil dan lurus. Tiada suatu kesalahan pun di dalamnya karena ia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, jadi Rasulullah itu Allah utus ke muka bumi ini disertai dengan wahyu yaitu Al-Quran. Makanya rajin-rajinlah baca Al-Quran, karena apa-apa al-muta'abbadu bitilawati akan dianggap ibadah membacanya. Mau paham kayak enggak kayak berpahala Al-Quran. Ya, mau salah mau benar ada pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu berfungsi sebagai apa? Pelita di kubur. Yang ketiga, Al-Quran sebagai
syafaat di kiamat nanti. Maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Nah, intinya begitu teman-teman, nggak bisa lama ya kalau